saya Aida dengan NIM 104160027 ingin memaparkan progres tugas akhir saya hingga saat ini, yaitu sidang preview kedua dengan judul Pusat Pengembangan Kreativitas Remaja Autisme dengan tema A Place of Expression. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Tri Widianti Natalia. Ya, pada pemaparan ini saya akan menunjukkan beberapa gambar prarancangan beserta dengan penjelasannya. Yang pertama ada block plan. Nah, pada block plan ini menunjukkan bahwa rancangan ini berada di daerah Ciumbuleuit dengan kawasan atau lingkungan sekitar di daerah perumahan. Lalu yang kedua ada set plan. Pada set plan ini menunjukkan ada 4 masa, yaitu 2 masa utama yang ditandai dengan ukuran yang lebih besar dan 2 masa penunjang yang ditandai dengan ukurannya lebih kecil. Nah, untuk masa utama ini terdapat masa high stimulation yang fungsinya nanti sebagai zona pengembangan. Lalu yang kedua ada low stimulation dengan yaitu zona pendidikan dan medis. Nah, di antara kedua zona tersebut terdapat zona transisi. Karena high stimulation dan low stimulation ini tidak boleh saling bersinggungan atau berdekatan, sehingga perlu masa transisi. Bisa berupa outdoor ataupun indoor. Lalu masa penunjang yang terakhir yaitu masa interaksi yang berfungsi sebagai interaksi antara autisme dengan masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga berupa gambar denah lantai 1. Saya akan menjelaskan beberapa ruang yang terdapat pada masa-masa tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama ada masa high stimulation. Pada masa ini berfokus pada perkembangan kreativitas dan bakat autisme itu sendiri. Maka ruang-ruangan yang terdapat dalam masa tersebut yaitu ruang-ruang studio lukis, studio gambar, tari, busana, fotografi, musik, dan ruang-ruang yang menunjang pengembangan kreativitas dan bakat. Lalu di tengah masa pengembangan ini terdapat gym yang difungsikan untuk hidroterapi dan fisioterapi. Lalu untuk masa low stimulation merupakan masa yang berfokus pada pendidikan dan terapi. Untuk ruang-ruang yang berada pada masa tersebut berupa ruang dokter, ruang terapi, ruang kelas, perpustakaan, dan ruang-ruang yang menunjang pendidikan lainnya. Untuk masa transisi atau masa penerima terdapat lobi dan jalur sirkulasi yang menghubungkan antar kedua masa tadi. Lalu untuk masa interaksi ini terdapat galeri. Galeri ini berfungsi untuk memamerkan hasil karya para autisme ini berupa produk dan karya seni lainnya. Lalu terdapat mini teater untuk menunjukkan bakat-bakat yang berupa aktivitas ataupun kegiatan. Lalu terdapat ruang-ruang seminar yang akan mengedukasi masyarakat sekitar atau sebagai ruang pertemuan. Untuk sirkulasi pada masa ini karena salah satu terapi untuk autisme itu menghafalkan rutinitas sehingga lebih beraturan, maka digunakan sirkulasi one way, di mana pengguna autisme itu pertama masuk pada area penerima, lalu langsung pada area pengembangan, dan masuk ke zona transisi, dan masuk pada area pendidikan dan terapi. Sehingga sirkulasi one way ini juga tidak mengakibatkan kebingungan untuk autisme sendiri, sehingga mereka juga bisa mandiri untuk menghafal urutan-urutan aktivitas dan ruang yang biasa mereka gunakan. Lalu untuk pembagian
pembagian dari pengembangan jenis-jenis pengembangan ini saya membagi atas dua dengan dua karakteristik autisme. Untuk karakteristik autisme yang pertama yaitu dia memiliki hyper auditory, hyper visual, hyper olfactory, hypotactile, hypoproprioceptive. Di sini untuk karakteristik autisme yang ini memiliki karakteristik ruang berdasarkan desain guideline untuk autisme, yaitu berupa memiliki enclosure yang tinggi, proporsi yang sedang, dan skala intim. Jadi ruangannya itu terkesan lebih tertutup dan fokus pada pengerjaan satu objek. Maka pengembangan untuk karakteristik autisme yang ini yaitu visual, lukis, seni kriya, dan busana. Karena karakteristik dari kegiatan pengembangan ini juga berfokus pada satu objek. Lalu untuk karakteristik autisme yang kedua itu memiliki hypoauditory, hypovisual, hypoolfactory, hypertactile, hyperproprioceptive. Nah, untuk karakteristik autisme ini memiliki karakteristik ruang berupa enclosure yang rendah, proporsi yang tinggi, dan skala yang terbuka. Dimana karakteristik autisme itu yang ini tuh lebih energik, lebih ingin memiliki ruang yang lebih bebas, lebih terbuka. Maka pengembangan yang khususkan untuk karakteristik autisme yang ini yaitu seni tari, musik, fotografi, dan lukis. Lalu kita pada denah lantai kedua. Di lantai kedua ini kita fokuskan untuk pengelola seperti ruang guru, ruang pengelola, dan ruang-ruang untuk karyawan lainnya dan pelatih. Untuk pada lantai 2 ini tidak ada fasilitas yang bisa diakses oleh autisme, karena autisme itu memiliki ketakutan dengan ketinggian, sehingga untuk fasilitas yang dapat diakses oleh autisme itu berfokus pada lantai 1. Lalu ada gambar potongan. Pada gambar potongan ini yang menunjukkan sistem struktur yang saya gunakan. Pertama dari pondasi yang saya gunakan yaitu pondasi flat. Pada pondasi ini karena bangunan ini hanya 2 lantai, sehingga footplate ada pondasi yang cukup untuk bangunan ini. Lalu untuk dinding yang digunakan adalah dinding bata. Lalu untuk beberapa ruang-ruang yang membutuhkan enclosure yang rendah menggunakan dinding kaca. Lalu ada kolom yang digunakan yaitu kolom lingkaran, di mana kita menghindari sudut-sudut yang dapat membahayakan autisme. Kolom ini terbagi atas dua ukuran. Yang pertama dengan diameter 600 mm dan yang kedua itu diameternya 300 mm. Lalu untuk atap sementara kita menggunakan atap dak beton. Dari tampak untuk rencana fasad selanjutnya, untuk rencana fasad kedepannya, fasad yang di dalamnya berupa ruang-ruang yang kebutuhan enclosure-nya rendah akan menggunakan fasad kaca, tentunya dengan kaca yang meminimalisir panas dan dapat menyaring sinar matahari tidak berlebihan, yaitu kaca. Dan untuk ruang fasad dengan ruang-ruang yang membutuhkan enclosure yang tinggi akan menggunakan material fasad yang lebih masif. Untuk utilitas, ruang-ruang utilitas di rancangan ini tentunya akan dipisahkan dari bangunan yang dapat diakses oleh autisme, karena ruang-ruang utilitas ini sangat berbahaya jika dapat menarik perhatian untuk autisme, sehingga akan diletakkan di luar jangkauan atau luar
luar batas visual untuk autism itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.